Hello everyone, let me introduce myself. My name is Komawani Saputra with NPM 2241165, class management 2.c. Here I will explain a little material about the aspect of business assessment. Next, let's go straight to the explanation. Yang pertama itu ada aspek nilai bisnis. 1. Pasar dan pemasaran konsumen dan produsen. Yang kedua, teknik dan teknologi. Yang ketiga, manajemen dan organisasi. Yang keempat, keuangan. Yang kelima, ekonomi dan sosial. Yang keenam, hukum atau yuridis. Yang terakhir atau ketujuh, dampak lingkungan. Pasar dan pemasaran konsumen dan produsen. Aspek pasar yang termasuk yang pertama itu ada seberapa besar area pasarnya. Yang kedua, mengukur dan memperkirakan permintaan dan penawaran. Yang ketiga, pertumbuhan permintaan atau tren dan proyeksi. Yang keempat, persaingan antar produsen. Yang kelima, siklus dan hidup produk. Yang terakhir, keenam, ketergantungan bisnis pada produsen, konsumen, sumber daya alam. Next. Pasar dan pemasaran konsumen dan produsen. Aspek pemasaran meliputi yang pertama, segmentasi, penargetan, pemosisian. Yang kedua, sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, strategi, kebijakan, dan program pemasaran. Yang terakhir, yang keempat, bauran pemasaran. 4P, produk, harga, tempat, promosi. 2. Aspek teknis dan teknologi. Pada aspek ini yang akan diteliti adalah lokasi bisnis. Apakah kantor, pabrik, atau gudang. Juga menganalisis data letak ruangan dan lokasi strategis. Kemudian analisis juga menggunakan teknologi padat karya atau padat modal jika padat karya, maka akan berikan kesempatan kerja, namun jika ada pada modal maka sebaliknya. Aspek teknis dan teknologi. Pemilihan strategi produksi. Yang kedua, memilih dan perencanaan produk yang akan diproduksi. Yang ketiga, rencana mutu. Yang keempat, pemilihan teknologi. Yang kelima, rencana kapasitas produksi. Yang keenam, manajemen inventaris. Yang ketujuh, jenis teknologi. Yang kedelapan, pengawasan kualitas produk. Yang kesembilan, peralatan dan mesin. Yang kesembilan, lokasi pabrik. Yang kesepuluh, tata letak pabrik. Yang kesebelas, catatan identitas. Yang terakhir ada 12, perkembangan teknologi. 3. Aspek manajemen dan organisasi. Aspek ini menilai manajemen bisnis dan struktur organisasi yang ada. Proyek yang dikerjakan akan berhasil jika dilakukan oleh orang-orang yang profesional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian. Pelajari juga struktur organisasi yang dibutuhkan dalam jenis. Yang pertama, membentuk badan usaha. Yang kedua, rencana kerja. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, koordinasi, implementasi, dan pengendalian. Next. Yang keempat itu aspek keuangan. Penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk menilai biaya apa saja yang akan dikeluarkan. Nah, contohnya berapa biaya yang akan dikeluarkan. Yang pertama itu jumlah dana yang dibutuhkan. Maksudnya itu jumlah yang dibutuhkan itu beberapa yang dibutuhkan untuk pengeluaran. Yang kedua itu struktur pembiayaan atau sumber. Yang ketiga itu pemilihan investasi, beli atau sewa. Yang keempat, kerjasama. Yang terakhir
Untuk kelima, IRR atau NPF, periode pengembalian modal dan versus suku bunga. Teliti juga berapa banyak pendapat yang akan diterima jika proyek tersebut selesai. 5. Aspek ekonomi dan sosial. Penelitian dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan jika proyek ini dijalankan. Apa dampak ekonomi yang dihasilkan? Nah, seperti apakah ada peningkatan pendapat masyarakat baik yang bekerja di dalam pabrik maupun di luar lokasi pabrik. Nah, dampak sosial apa saja yang ditimbulkan? Nah, seperti ketersediaan saranan dan prasarana seperti jalan, jembatan, telepon, air, pendidikan, dan tempat ibadah. Nah, ekonomi ini yang dihasilkan seperti peningkatan pendapat masyarakat. Untuk melihat seberapa besar dampak yang ditimbulkan akan berpengaruh ke dampak sosial yang ditimbulkan. Antara dua dampak ini seperti ekonomi dan sosial. Yang keenam, aspek yuridis atau hukum. Aspek ini membahas masalah keabsahan dokumen perusahaan secara lengkap, mulai dari bentuk badan usaha hingga perizinan yang dimiliki. Legitimasi penting karena merupakan dasar yang dapat dipegang jika terjadi masalah di kemudian hari. Aspek dampak lingkungan. Hal ini merupakan analisis yang paling dibutuhkan saat ini karena setiap proyek yang dikerjakan akan memberikan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitar, baik dari darat, air, udara, atau pada airnya. Akan berdampak pada kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, dari itu kita menjaga lingkungan dan sekitaran lingkungan kita biar tetap lingkungan sekitar kita supaya bersih, nyaman, dan tidak ada populasi. Aspek dampak lingkungan. Hal ini merupakan analisis yang paling dibutuhkan saat ini karena setiap proyek yang dikerjakan akan memberikan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitar, baik dari darat, air, udara, atau pada airnya. Akan berdampak pada kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, dari itu kita menjaga lingkungan dan sekitaran lingkungan kita biar tetap lingkungan sekitar kita supaya bersih, nyaman, dan tidak ada populasi. Okay, thank you. Thanks all me expression. If there is some time, well, I'm sorry. I thank you.